Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Nama saya Stefani Karisa. Saya Fahmi Yusriaji. Nama saya Aulia Bintang Sabira Purnawan. Nama saya Muaidatun Natifah. Akan menjelaskan bagaimana sejarah singkat dari Undang-Undang PDP dan juga bagaimana substansi secara garis besar Undang-Undang PDP itu sendiri. Bahwasanya Undang-Undang PDP ini bertujuan untuk apa? Bertujuan untuk melindungi seluruh data pribadi warga negara Indonesia. Hal ini sebenarnya Undang-Undang PDP ini sudah diinisiasikan, sudah direncanakan, sudah dirancang oleh pemerintah melalui Kementerian Informasi dan Informatika pada tahun 2016. Pada saat itu, rancangan Undang-Undang PDP ini berjumlah sebanyak 72 pasal yang ingin dirancang. Kemudian pada tahun 2019 sudah memasuki tahap sosiopolitis yang ada di DPR, dari mana sudah memasuki program prioritas DPR itu sendiri. Kemudian selang 1 tahun kemudian pada tahun 2020, tepatnya pada bulan September, Undang-Undang PDP atau Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2020 disahkan dan mulai diberlakukan di Indonesia. Nah, kemudian substansi dari Undang-Undang PDP itu sendiri itu apa? Yang pertama, Undang-Undang PDP ini mengatur data pribadi di Indonesia. Artinya di situ dijelaskan apa itu subjek data pribadi, apa itu data pribadi, larangan-larangan dalam mengatur atau mengolah data pribadi bagi warga negara Indonesia. Kemudian di situ pun dijelaskan bagaimana cara hukum acara dalam menyelesaikan sengketa Undang-Undang PDP itu sendiri. Kemudian di Undang-Undang PDP itu sendiri menjelaskan bagaimana sistematika yang ada di Undang-Undang Data Pribadi, kemudian bagaimana peran masyarakat dalam ikut memasifkan perlindungan data pribadi di Indonesia. Saya akan menjelaskan mengenai substansi atau isi-isi pokok dari UU PDP. UU PDP atau Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 ini terdiri atas 16 bab dan 76 pasal yang di dalamnya menjelaskan dan mengatur beberapa hal seperti yang pertama, definisi dari data pribadi. Di sini dijelaskan mengenai apa saja yang termasuk ke dalam data pribadi itu. Lalu yang kedua mengenai pengendalian, prosesor, hingga subjek dari data pribadi. Lalu yang ketiga mengenai pengendalian terhadap data anak dan data difabel. Lalu yang selanjutnya adalah sanksi yang dapat diberikan, yang dapat berupa ganti rugi maupun denda maksimal 6 miliar rupiah maupun pidana penjara maksimal 6 tahun. Kemudian apabila kita melihat lebih lanjut mengenai substansi dari UU PDP ini, maka dapat diketahui bahwa setidaknya terdapat dua jenis data utama yang dilindungi oleh UU PDP ini. Yang pertama adalah data umum yang dapat berupa nama lengkap, kewarganegaraan, agama maupun pekerjaan. Lalu yang kedua terdapat data spesifik seperti data generik, data biometrik, data kesehatan maupun catatan kejahatan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sanksi bagi pelaku penyebaran data pribadi menurut pasal 67 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Pada ayat 1 dijelaskan apabila seseorang secara sengaja dan melawan hukum memperoleh data pribadi milik orang lain kemudian digunakan untuk menguntungkan dirinya sendiri, maka akan dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun atau dikenai denda paling banyak 5 miliar. Kemudian pada ayat 2 dijelaskan apabila seseorang secara sengaja dan melawan hukum mengungkapkan data pribadi milik orang lain, maka akan dijatuhi pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 4 miliar. Kemudian yang terakhir yaitu pada ayat 3 dijelaskan apabila seseorang secara sengaja dan melawan hukum menggunakan data pribadi milik orang lain, maka akan dijatuhi pidana penjara paling lama 5 tahun atau dijatuhi denda paling banyak 5 miliar. Saya akan menjelaskan mengenai bagaimana mekanisme jika ada suatu pelaporan mengenai kebocoran atau pencurian data. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah atau insiden. Nah, di sini kita mengenali tanda-tanda pelanggaran atau kebocoran data yang terjadi, seperti aktivitas mencurigakan atau penurunan kinerja sistem. Yang kedua adalah mengisolasi sumber masalah yang diidentifikasi. Jadi sumber masalahnya adalah pelanggaran atau kebocoran, dan kita dapat mengisolasi area yang terpengaruh untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Yang ketiga adalah menghentikan akses-akses yang tidak sah. Jadi dengan menghentikan akses-akses yang tidak sah atau bocor, itu termasuk mengganti kredensial dan mengamankan sistem yang terkena dampak. Yang keempat ada pemulihan data. Nah, pemulihan data ini bisa dilakukan dari cadangan. Nah, dari cadangan itu melakukan pemulihan, itu berguna untuk mengembalikan sistem ke kondisi sebelum insiden atau masalah yang terjadi. Yang kelima adalah memberi informasi ke pihak yang terkait. Nah, di sini kita memberitahu pihak internal yang relevan seperti tim keamanan informasi dan manajemen perusahaan. Yang keenam adalah memberi informasi ke otoritas regulasi. Yang ketujuh adalah komunikasi publik bila diperlukan. Nah,
Jika pelanggaran itu dapat mempengaruhi individu ataupun pelanggan, pertimbangkan untuk memberikan pemberitahuan publik secara transparan. Terakhir, langkah ke-8 yaitu melakukan evaluasi dan pembelajaran. Saya akan menjelaskan mengenai lembaga pengawas PDP. Pada pasal 58 Undang-Undang PDP menyebutkan mengenai lembaga pengawas PDP. Lembaga pengawas ini merupakan cabang kekuasaan eksekutif yang ditetapkan dan ditunjuk oleh Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden sebagai bentuk penjawatan sistem presidensial Indonesia. Lembaga pengawas ini bertugas untuk perumusan dan penetapan kebijakan serta strategi perlindungan data pribadi, pengawasan penyelenggaraan perlindungan data pribadi, penegakan hukum administratif terhadap pelanggaran Undang-Undang PDP, dan fasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan terkait perlindungan data pribadi. Lembaga ini perlu terbebas dari institusi manapun. Keberadaan lembaga pengawas PDP mendorong kepercayaan publik terhadap pemerintah dan juga mitigasi resiko kejahatan cyber, dan juga memberikan kepastian hukum kepada pemangku kepentingan termasuk bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi dari Undang-Undang PDP ini sendiri. Di sini saya akan memberikan contoh yaitu suatu perusahaan yang bernama Tokopedia. Tokopedia dalam melindungi data pribadinya, ia melakukan berbagai hal seperti Tokopedia ini mewajibkan seluruh karyawannya untuk mengikuti program pelatihan dan juga sertifikasi yang terkait tentang perlindungan dan juga privasi dari data pengguna. Lalu yang kedua, Tokopedia juga senantiasa berkolaborasi dengan mitra strategis yang memiliki keahlian khusus dalam keamanan cyber dan juga perlindungan data pribadi. Lalu yang ketiga, Tokopedia ini juga memiliki satu unit khusus yaitu DPPO atau Data Protection and Privacy Office. DPPO ini juga memastikan bahwa mekanisme yang terkait tentang data pribadi itu telah berlaku sesuai dengan regulasi dan juga aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.